Hai Sobat Rimbawan, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan ahli muda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan. 1. Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 2. Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Kepmen PAN RB Nomor SKJ 8 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Kode Jabatan 3-10-25-00-00-0004, ikhtisar jabatannya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Berikut merupakan standar kompetensi yang akan diujikan kepada pengendali ekosistem hutan jenjang ahli muda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yaitu 1. Kompetensi manajerial level 3, 2. Kompetensi sosial kultural level 3, 3. Kompetensi teknis level 3. Kompetensi manajerial terdiri atas 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, 8. Pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kultural terdiri atas perekat bangsa. Deskripsi untuk masing-masing kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural adalah sebagai berikut. Pertama, integritas level 3, mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal. Kedua, kerjasama level 3, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Ketiga, komunikasi level 3, berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Kompetensi manajerial keempat, orientasi pada hasil level 3 deskripsinya adalah menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Kelima, pelayanan publik level 3, mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Keenam, pengembangan diri dan orang lain level 3, memberikan umpan balik, membimbing. Kompetensi manajerial ketujuh, mengelola perubahan level 3, membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat, dan terakhir kompetensi manajerial ke-8 adalah kompetensi pengambilan keputusan level 3, membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural mencakup satu kompetensi saja, yaitu kompetensi perekat bangsa. Adapun deskripsi dari kompetensi perekat bangsa level 3, mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Kompetensi teknis untuk jabatan pengendali ekosistem hutan ahli muda terdiri atas 1. Kompetensi teknis umum, 2. Kompetensi teknis bidang, dan 3. Kompetensi teknis keahlian. Kompetensi teknis umum untuk seluruh jenjang jabatan PEH adalah kompetensi pengelolaan ekosistem hutan. Kompetensi teknis bidang untuk seluruh jenjang jabatan PEH terdiri atas bidang perencanaan kehutanan, bidang pengusahaan hutan, bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi, reklamasi hutan dan lahan, bidang perhutanan sosial, dan bidang pengendalian perubahan iklim. Sedangkan kompetensi teknis keahlian yang akan dipaparkan kali ini adalah khusus untuk kompetensi teknis keahlian yang terkait dengan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sobat Hijau, kompetensi teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati memuat 3 kompetensi teknis yaitu 1. Kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3, 2. Kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3, 3. Kompetensi konservasi keanekaragaman hayati level 3. Pada slide selanjutnya untuk masing-masing kompetensi tersebut akan disampaikan penjelasan tentang deskripsi kompetensi maupun indikator kompetensinya. Kompetensi teknis pertama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati adalah kompetensi pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku.
Kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 yang merupakan bagian dari kompetensi teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati. Indikator kompetensinya adalah 3.1. Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2. Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3. Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Kompetensi teknis kedua bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati adalah kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 3 yang merupakan bagian dari kompetensi teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati. Indikator kompetensinya adalah 3.1. Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2. Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3. Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Kompetensi teknis ketiga bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati adalah kompetensi konservasi keanekaragaman hayati. Deskripsi kompetensi konservasi keanekaragaman hayati level 3 adalah mampu menganalisis data dan menyelenggarakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Kompetensi konservasi keanekaragaman hayati level 3 yang merupakan bagian dari kompetensi teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terkait konservasi keanekaragaman hayati. Indikator kompetensinya adalah 3.1. Mampu menganalisis data terkait konservasi keanekaragaman hayati. 3.2. Mampu memberikan bimbingan teknis kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. 3.3. Mampu melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait konservasi keanekaragaman hayati. Persyaratan jabatan untuk jabatan PH ahli muda terdiri atas pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, dan indikator kinerja jabatan. Persyaratan jabatan yang pertama adalah pendidikan, jenjang paling rendah adalah S1 atau D4, bidang ilmu mencakup kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, sosiologi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina untuk pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Persyaratan jabatan yang kedua adalah pelatihan. Baik untuk jabatan PNS dan PPPK terdiri atas pelatihan manajerial yaitu pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan, kemudian pelatihan teknis yaitu pelatihan teknis bidang pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan pelatihan fungsional yaitu pelatihan dasar pembentukan pengendali ekosistem hutan. Persyaratan jabatan ketiga adalah pengalaman kerja. Untuk PNS, 1. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil. 2. Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan, baik untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian. Sedangkan untuk P3K memiliki pengalaman paling singkat 5 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan dan penyesuaian. Persyaratan jabatan keempat adalah pangkat, yaitu sudah mencapai penata 3C, atau penata tingkat 1-3D, dan persyaratan jabatan yang terakhir adalah indikator kinerja jabatan, yaitu kualitas laporan yang menggambarkan kompetensi teknis dapat berupa dokumen laporan yang menggambarkan hasil analisa data, hasil bimbingan teknis atau koordinasi dan sosialisasi pada jenjang muda. Demikianlah penjelasan mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih.